Saya nggak sebut namanya siapa. Ya. Saya nggak bilang siapa-siapa. Ini presiden dalam artian umum. Walaupun orangnya itu goblok. Ya. Segoblok-goblok dia itu. Dia presiden. Segoblok-goblok presiden. Dia presiden. Dipanggil Panglima TNI. Nah, hari ini saudara saya pecat. Berhenti itu Panglima TNI. Nggak bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya. Pak Gatot senyum-senyum. Jadi, jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Kita sudah pilih jadi presiden. Ya. Jangan model Pak Yusril, orangnya berduis, ya. Bajunya kayak Tengku Melayu, katanya kan begitu, ya. Lalu yang ini, tidak ada pengaruh wajah orang itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Ya. Bung Karno itu, siapa yang bilang Bung Karno itu tampangnya merakyat? Enggak. Pakai jas putih mentereng, sepatunya mengkilat, kacamatanya Yahud, mereknya Ray-Ban zaman dulu itu. Pecinya bagus. Bung Karno kagak pakai mobil, kacamatanya Yahud, mereknya Ray-Ban zaman dulu itu. Pecinya bagus. Bung Karno kagak pakai mobil, bak terbuka. Hobinya koleksi barang-barang antik, patung, lukisan. Siapa bilang Bung Karno merakyat? Enggak merakyat tampangnya itu. Tapi siapa yang mengatakan Bung Karno itu tidak pro rakyat? Sangat berat. Lah yang sekarang ini tidak ada hubungannya. Wajah itu lah katanya saya ini dibilang diktator. Wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Tampang deso nggak deso bisa aja pro asing. Tidak pro kepada rakyatnya sendiri. Ajak dan menghimbau umat Islam seluruhnya yang hadir maupun tidak hadir. Jangan ada lagi yang mengatakan kami tidak mau ikut politik. Yang tadi Pak Amin singgung, selalu dikatakan Islam itu suci, agama itu suci, politik itu kotor. Jangan dicampur adukkan. Kita nggak peduli sama politik, atas orang lain yang memegang kekuasaan politik, baru tahu seperti yang dialami oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Dulu-dulu aja politik, oh nggak mau. Kami mau khilafat. Yang ini togut. Kami nggak mau. Lalu nggak mau nyoblos, nggak mau ikut pemilu, nggak mau apa. Begitu datang Jokowi jadi presiden, selembar surat diterbitkan, dibubarkan HTI, mereka nggak bisa bikin apa-apa. Saya bilang pada orang HTI, ya, segudang kepintaran itu tidak ada artinya dibandingkan dengan segenggam kekuasaan. Presiden itu ya, walaupun goblok, ya, saya nggak sebut namanya siapa, ya. Saya nggak bilang siapa-siapa. Ini presiden dalam artian umum. Walaupun orangnya itu goblok, ya. Segoblok-goblok dia itu, dia presiden. Kami ini, saya, Pak Amin, dan lain yang ngaku-ngaku pintar ini, nggak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Ya. Saya ingat satu hari cerita ya, sidang kabinet zamannya Gus Dur. Saya Menteri Kehakiman. Gus Dur, Bu Mega, Menko Polhukam, terus saya sebelahnya. Gus Dur mau keluarkan dekret. Nah, Pak Amin tahu persis ceritanya. Mau keluarkan dekret, mau bubarkan DPR-MPR, mau menghidupkan TAP MPRS 25 tentang larangan PKI dan larangan penyebaran Marxisme, Leninisme, dan sebagainya. Wah, Gus Dur ngotot. Saya keras ngomong di kabinet. Saya bilang, minta maaf Bapak Presiden, saya Menteri Kehakiman harus menjelaskan dari segi hukum. Tentang larangan PKI dan larangan penyebaran Marxisme, Leninisme, dan sebagainya. Wah, Gus Dur ngotot. Saya keras ngomong di kabinet. Saya bilang, minta maaf Bapak Presiden, saya Menteri Kehakiman harus menjelaskan dari segi hukum. Saya jelaskanlah dekret tahun 59 itu kayak apa. Tidak mungkin ada dekret tanpa didukung oleh kekuatan militer. Ya, karena dekret itu adalah revolusi hukum.
benar atau tidaknya bukan diukur di awal, di ujung. Kalau dia bisa pertahankan dekretnya itu, dekret itu menjadi sah. Kalau tidak, dia bisa dituduh sebagai pengkhianat, bahkan dituduh melakukan kudeta. Yang kedua, saya katakan, hidupkan PKI ini bisa jadi heboh besar. Wah, saya ngomong panjang lebar, Gus Dur marah, ambil ketok palu, kabinet skors. Saya sempat ditegur Ibu Erna Witular, kenapa itu menteri kok ngelitik presiden dalam bidang kabinet? Kabinet skors. Saya sempat ditegur Ibu Erna Witular, kenapa itu menteri kok ngelitik presiden dalam bidang kabinet? Yang mana ada kritik, masa mau ngidupin PKI yang benar dong? Ya kan? Masa mau dekret, masa mau apa, masa saya diam? Begitu Gus Dur tutup ketok palu, saya lari-lari keluar kabinet. Saya dikejar sama 3 jenderal. Pertama namanya Laksamana Widodo AS, kedua namanya Susilo Bambang Yudhoyono, ketiga namanya Agung Gumelar. Aku bilang, bos, jangan kenceng-kenceng jalannya. Saya bilang, saya mau pulang aja. Besok juga saya dipecat sama Gus Dur. Ya. Saya bilang, Om dulu. Pak Widodo AS bilang, Bang, kami sependapat sama Bang Yusril. Gak benar itu presiden. Masa mau bubarin DPR, masa mau... Loh, saya bilang, kenapa tadi tidak ngomong? Ya. Om dulu. Pak Widodo AS bilang, Bang, kami sependapat sama Bang Yusril. Gak benar itu presiden. Masa mau bubarin DPR, masa mau... Loh, saya bilang, kenapa tadi tidak ngomong? Ya. Jawabnya apa? Ya, kita ini prajurit. Mana mungkin kami ini akan melawan panglima tertinggi? Nah, itu dia. Saya ceramah kemarin itu diundang di pertemuan alumni Gontor di Banten. Di sebelah saya Pak Gatot Nurmantio. Waktu itu belum pensiun nih. Masih jenderal aktif walaupun bukan lagi panglima TNI. Saya bilang, segoblok-goblok presiden. Dia presiden. Dipanggil panglima TNI. Nah, hari ini saudara saya pecat. Berhenti itu panglima TNI. Gak bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya. Pak Gatot senyum-senyum. Jadi, jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Om dulu. Pak Widodo AS bilang, Bang, kami sependapat sama Bang Yusril. Gak benar itu presiden. Masa mau bubarin DPR, masa mau... Loh, saya bilang, kenapa tadi tidak ngomong? Ya. Jawabnya apa? Ya, kita ini prajurit. Mana mungkin kami ini akan melawan panglima tertinggi? Nah, itu dia. Saya ceramah kemarin itu diundang di pertemuan alumni Gontor di Banten. Di sebelah saya Pak Gatot Nurmantio. Waktu itu belum pensiun nih. Masih jenderal aktif walaupun bukan lagi panglima TNI. Saya bilang, segoblok-goblok presiden. Dia presiden. Dipanggil panglima TNI. Nah, hari ini saudara saya pecat. Berhenti itu panglima TNI. Gak bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya. Pak Gatot senyum-senyum. Jadi, jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya. Pak Gatot senyum-senyum. Jadi, jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Saya sudah pilih jadi presiden. Ya. Jangan model Pak Yusril, orangnya berduit, ya. Bajunya kayak Tengku Melayu, katanya kan begitu kan. Oleh yang ini, tidak ada pengaruh wajah orang itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Ya. Bung Karno itu, siapa yang bilang Bung Karno itu tampangnya merakyat? Enggak. Pakai gas putih pentereng, sepatunya mengkilat, kacamatanya Yahud, mereknya Ray-Ban zaman dulu itu. Pecinya bagus. Bung Karno kagak pakai mobil bak terbuka. Hobinya koleksi barang-barang antik, patung, lukisan. Siapa bilang Bung Karno merayat? Enggak merayat tampangnya itu. Tapi siapa yang mengatakan Bung Karno itu tidak pro rakyat? Sangat pro. Lah yang sekarang ini
wajah itu lah katanya saya ini dibilang diktator, wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Tampang deso nggak deso bisa aja pro asing, tidak mau bela rakyatnya sendiri. Jadi pesan saya kepada kita semua, ya, jangan lupakan politik ini. Pilkada sudah dekat di Sumut. Jangan kita diam-diam aja, adem ayem aja. Seperti yang saya katakan kepada kawan-kawan HTI. Katanya kalau HTI dibubarkan, 100 pengacara akan membela HTI. Datang saya ke pengadilan. Saya Ismail Wisanto, mana yang 99 lagi nih pengacara yang bela Anda ini? Oh, awak sendiri pula yang datang ke pengadilan yang bela. Jadi mana yang 99 lagi nih, saya bilang. Nah, ketika orang sudah dalam kesusahan, yang lain pada takut menjauh. Saya berjibaku aja, saya lawan, saya nggak peduli. Nah, jadi ini kita pengalaman HTI, ya, nggak mau ikut itu, nggak mau ikut ini, begitu dibubarin, saya nggak mati, mempertahankan eksistensi pun susah. Jadi saya pikir ini saatnya umat Islam memilih pemimpin Islam, ikut pemilu nanti pilih partai-partai Islam yang memperjuangkan Islam. Ya. Bukan berarti kita mau zalim sama orang lain, tidak. Kita nggak akan zalim kepada orang Nasrani, zalim pada enggak. Pasti kita ini biasanya mikir-mikir tentang orang lain. Cuman orang lain sayangnya nggak mikir-mikir tentang kita, itu yang Pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas umur Capres dan Cawapres telah menimbulkan kehebohan yang sangat luar biasa dalam sejarah peradilan di Indonesia. Inilah pertama kali dalam putusan hakim yang disenting bukan hanya mendebat substansi, tapi terang-terangan menuduh bahwa perilaku dari hakim lainnya di luar batas nalar yang wajar. Belum pernah ada putusan pengadilan di Indonesia yang redaksinya seperti itu. Saya yakin karena Hotman jauh lebih senior dari seluruh hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Kalau beliau mau berkonsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan yang problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Berarti kepada Mas Gibran, maksudnya kepada koalisi itu belum membicarakan atau menyampaikan saran sebagai akademisi terkait problematika ini. Ya, kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini. Karena memang walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Ya, jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk pada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah.
mudah untuk dilakukan, tapi harus mencapai kompromi politik di antara semuanya. Ya, PBB ya, kalau seandainya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah kemukakan pandangan saya. Benar maju atau tidak maju ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Cacat prosedur bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Cacat prosedur bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Cacat prosedur bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Undang-undang mengatakan kalau KPU itu mau membentuk peraturan, termasuk mengubah peraturan, dia harus konsultasi dengan DPR. Kalau dia tidak konsultasi dengan DPR, perubahan itu cacat prosedur bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Itu diuji formil tidak memenuhi syarat. Itu makanya belum selesai. Sekarang kapan Pak Hasim mau datang ke DPR? DPR sedang reses. Nah, apakah dalam waktu 3 hari ini bisa panggil anggota DPR supaya tidak reses? Bisa Pak Hasim kemudian konsultasi terus menuangkan peraturan KPU sebelum tanggal 19 dibuka pendaftaran. Ini problem. Saya ngomong ini serius. Ya, sangat serius. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Berarti kepada Mas Gibran, maksudnya kepada koalisi itu belum membicarakan atau menyampaikan saran sebagai akademisi terkait problematika ini? Ya, kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini. Karena memang walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk pada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, tapi harus mencapai kompromi politik di antara semuanya. Ya, PBB ya, kalau seandainya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah kemukakan pandangan saya. Benar maju atau tidak maju ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Mengatakan Pak Prabowo ada yang kurang, Bapak tidak memperhatikan aspek hukum. Saya orang hukum, saya paham bahwa masalah hukum itu menjadi sangat penting. Tidak ada kepastian hukum dan membuat investasi juga sulit untuk berjalan. Pertanyaan orang kepada IKN, ya. Jadi saya diminta oleh Pak Presiden Jokowi untuk membantu IKN ini menangani aspek-aspek hukumnya. Jadi kalau saya baca undang-undang IKN itu sendiri, ya, isinya itu nabrak peraturan-peraturan yang lain. Misalnya tentang pertanahan, ya kan. Di situ begini ya, semua nabrak undang-undang agraria. Jadi mestinya tuh ada penyelesaian terlebih dahulu terhadap norma hukum. Jadi setiap
orang yang saya temui dan bertanya untuk investasi di IKN, saya bertanya dua hal. Kepastian politik dan kepastian hukum. Ya. Kepastian politiknya begini, kalau Pak Jokowi nggak jadi presiden, apa ada jaminan presiden baru akan meneruskan proyek IKN ini? Satu. Yang kedua, gimana kepastian hukumnya? Nanti kita bangun hotel, bangun apartemen, bangun apa-apa, tiba-tiba tanahnya diklaim sama orang Dayak. Jadi persoalan serius ini. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan, atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Yang Mulia, kami keberatan. Ini kan yang memberikan kesaksian kan adalah dari pihak Bawaslu. Pembuktian bukan ada pada pemohon. Sebentar. Izin ya. Ini buktinya ada nggak diserahkan ke mahkamah? Iya, Yang Mulia. Nomor Ini berapa? kita mau Bukan bukti, Anda nomor berapa di mahkamah? P98, P99, P102 dan P103. Ya, silakan diputar. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur kau tipu aku. Kau suruh aku sabar kau injak tengkukku. Aku harus bagaimana? Kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Sudah aku pilih, kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku. Aku sapa saja kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah, aku bicara kau bilang aku teriwis. Kau bilang jangan banyak bicara, aku bungkam, kau tuduh aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah, aku kritik, kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya, aku kasih alternatif, kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana?